Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Eksa Purbarani MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang saya banggakan rekan-rekan Duta Bahasa serta hadirin para pecinta dan penjaga martabat dari bahasa Indonesia yang saya cintai. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada hari yang berbahagia ini dalam semangat persatuan dari Sabang sampai Merauke dengan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Hadirin yang berbahagia, saya Madina Zizan Gloriana, usia 18 tahun dari Kota Bekasi, asal institusi Universitas Negeri Jakarta. Izinkan saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan pandangan saya mengenai sebuah fenomena yang sedang kita hadapi bersama. Dilema penggunaan bahasa Indonesia di media sosial. Di era digital ini, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Berbagai informasi, interaksi sosial, ekspresi diri terjadi di media sosial. Bukan sekedar alat hiburan, melainkan medan komunikasi yang baru untuk membentuk cara kita berinteraksi dan berbahasa. Namun, di tengah hiruk-pikuk unggahan, komentar, dan stories, pernahkah kita berpikir sejenak dan bertanya, bagaimana kabar bahasa Indonesia kita di sana? Hadirin yang saya hormati, media sosial dengan sifatnya yang santai dan informal telah melahirkan variasi bahasa yang luar biasa. Kita sering menjumpai singkatan, akronim, kata-kata slang, bahkan pencampuran bahasa asing yang marak digunakan. Gaya bahasa yang lebih santai ini muncul untuk mempercepat komunikasi dan mengekspresikan emosi dengan lebih cepat menggunakan emotikon, huruf kapital, atau onomatopeia. Tentu saja perkembangan ini adalah keniscayaan. Bahasa itu hidup, dinamis, dan akan selalu beradaptasi dengan zamannya. Wajar saja jika obrolan pribadi atau grup pertemanan kita menggunakan bahasa yang luas dan ekspresif. Akan tetapi, masalah muncul ketika batas antara ranah informal dan formal menjadi kabur. Ketika bahasa slang atau bahasa yang tidak sopan mulai merambah di ruang publik media sosial, di mana jutaan mata membaca termasuk anak-anak generasi penerus. Ada beberapa poin penting yang perlu kita renungkan bersama. Pertama, hilangnya etika berbahasa di ruang digital. Banyak dari kita tanpa sadari mengorbankan kesopanan demi kecepatan atau tren. Komentar-komentar yang kasar, ujaran kebencian, bahasa yang merendahkan seringkali kita temui. Etika bermedia sosial ini menghendaki kita untuk menggunakan bahasa yang sopan, layak, dan menghindari kata-kata kasar bahasa itu sendiri. Dengan segala kekayaan kosakata dan tata bahasanya, memiliki kemampuan untuk mengekspresikan ketidaksetujuan secara santun dan beradab. Kedua, penyimpangan dan penurunan kualitas. Penggunaan bahasa Indonesia dari aturan baku yang telah ditetapkan baik secara lisan maupun tulisan. Penyimpangan-penyimpangan yang dimaksud ini adalah menyangkut seperti pertama, maraknya penggunaan bahasa sehari-hari seperti singkatan, istilah-istilah baru dalam konteks formal atau komunikasi yang tertulis seharusnya menggunakan bahasa yang baku. Yang kedua, pengaruh bahasa asing. Masuknya kosakata, struktur, atau kalimat-kalimat serapan kata asing yang tidak tepat dan berlebihan yang menggeser penggunaan padanan kata dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, kesalahan struktur dan tata bahasa. Kurangnya pemahaman dan kepedulian terhadap kaidah tata kalimat itu sendiri, ejaan yang disempurnakan atau EYD, dan pembentukan kata yang benar. Yang keempat, ketidaksesuaian konteks, penggunaan ragam bahasa yang tidak tepat, misalnya menggunakan bahasa yang sangat santai saat bicara di forum resmi atau menulis karya ilmiah. Secara singkat, penyimpangan kaidah bahasa menunjukkan adanya
pergeseran cara berbahasa masyarakat yang menjauhi standar baik sesuai konteks dan benar sesuai aturan tata bahasa. Bahasa menunjukkan identitas bangsa. Bahasa Indonesia menyatukan berbagai suku dan bahasa daerah. Pada masa perjuangan, sewaktu melawan penjajah di bumi pertiwi, bangkitlah para pemuda-pemuda Indonesia dengan membuat organisasi pergerakan nasional. Pergerakan nasional ini menjadi asal muasal lahirnya peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, yang di dalamnya terdapat pengakuan, kami, putra-putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Tepat pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa negara secara konstitusional saat Undang-Undang 1945 disahkan. Lantas, apa yang bisa kita lakukan? Hadirin sekalian yang saya hormati, langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk melestarikan bahasa Indonesia yang baik dan benar dimulai dari diri kita sendiri. Setiap individu memiliki tanggung jawab dan kesadaran menjaga kualitas bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mari mulai dari diri sendiri. Setiap individu harus memiliki tanggung jawab dan kesadaran menjaga kualitas bahasa Indonesia dengan mengutamakan dan menggunakan bahasa yang sopan dan beradab serta terstruktur saat berintegrasi di media sosial. Kita bisa berperan dalam mempromosikan dan mendokumentasikan penggunaan bahasa Indonesia yang benar serta melawan penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Institusi pendidikan dan keluarga perlu mengintegrasikan literasi digital dan etika berbahasa dalam kurikulum dan pembahasan sehari-hari. Pemerintah telah berpartisipasi aktif dalam program terkait penggunaan bahasa kampanye literasi digital yang masif, bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengajarkan etika berbahasa yang baik dan benar di media sosial. Kampanye dan literasi digital ini agar lebih menjangkau semua lapisan masyarakat itu sendiri. Penggunaan media sosial adalah tanggung jawab kita bersama. Sinergi antara pemerintah melalui regulasi dan program serta masyarakat melalui kesadaran dan partisipasi aktif sangat diperlukan. Saring sebelum sharing. Gunakan bahasa yang formal saat berinteraksi di akun resmi instansi atau tokoh publik, dan penggunaan bahasa yang lebih santai di akun pribadi yang sifatnya pertemanan. Teruslah belajar dan membaca. Tingkatkan literasi kita terhadap kaidah bahasa Indonesia. Memahami definisi dan penggunaan kata yang tepat akan membantu kita berkomunikasi lebih efektif. Hadirin yang berbahagia, media sosial adalah alat yang ampuh. Ia bisa menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, ia mendekatkan yang jauh. Di sisi lain, ia merusak tatanan komunikasi termasuk bahasa kita sendiri. Marilah kita bersama-sama memanfaatkan teknologi ini dengan bijak. Mari kita jadikan media sosial sebagai sarana untuk memperkaya dan menguatkan bahasa Indonesia, bukan sebaliknya. Mari kita wujudkan bahwa generasi digital adalah generasi cerdas berbahasa yang mampu berkomunikasi secara efektif, sopan, dan tetap menjunjung tinggi bahasa persatuan Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di media sosial bukanlah hal yang kuno, melainkan sebuah bentuk kontribusi nyata kita dalam menjaga warisan budaya bangsa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.